Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfikri akan memaparkan review jurnal mengenai quality cost. Jurnal pertama berjudul Framework for Cross-Based Quality Principles Using ESM and MICMAC Approach. Ini headline jurnalnya. Latar belakang berbagai tantangan mengenai daya saing di perusahaan manufaktur biasanya dapat diatasi melalui pengembangan prinsip model TQM. Salah satunya adalah dengan model Crosby. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai interaksi antar ke-14 prinsip Crosby ini. Tujuan penelitian ini pertama untuk mengurutkan prinsip kualitas Crosby, kedua mengevaluasi hubungan timbal balik, ketiga mengevaluasi kekuatan pendorong dan juga ketergantungan dari faktor-faktor atau prinsip-prinsip Crosby. Masuk pada metodologi, gambar di samping adalah diagram alir penelitiannya. Jadi dari mulai theoretical background, kemudian setelah itu analisis menggunakan ISM dengan support dari expert, setelah itu dianalisis menggunakan metode MICMAC. Kemudian gambar di samping menunjukkan diagram alir untuk ISM dan MICMAC. Selanjutnya, ini adalah penjelasan mengenai ISM dan MICMAC. ISM itu menggambarkan struktur hierarkis dan hubungan kontekstual antara semua faktor, sedangkan MICMAC itu untuk menggambarkan kekuatan pendorong dan ketergantungan dari semua faktor. Ini adalah analisis mengenai interaksi antar faktor. Apabila ada interaksi satu arah, maka dilambangkan dengan V atau A. Kalau ada interaksi timbal balik, dilambangkan dengan X. Sedangkan O itu tidak ada interaksi sama sekali. Hasil analisis matriks tersebut diubah menjadi angka 0 dan 1 yang kita sebut reachability matrix. Dan setelah itu diolah menggunakan ISM, didapatkan struktur hierarki seperti pada gambar. Level 6 atau level paling bawah merupakan faktor yang harus diselesaikan terlebih dahulu karena merupakan faktor kunci. Dan ini merupakan hasil analisis MICMAC menunjukkan bahwa terdapat 4 variabel yang masuk pada klaster 4 atau influence variable atau disebut juga independent variable karena tidak terpengaruh oleh faktor lain. Klaster 4 ini merupakan elemen kunci karena memiliki ketergantungan yang sangat rendah, namun memiliki daya dorong yang kuat terhadap faktor lain. Terakhir, kesimpulan penelitian ini adalah pertama, model ISM akan membantu untuk mencari prioritas perbaikan berdasarkan struktur hierarki ISM, sedangkan analisis MICMAC dapat menggambarkan kekuatan pendorong dan ketergantungan dari faktor-faktor yang dianalisis. Kedua, komitmen dari manajemen puncak memainkan peranan penting dalam membangun tim untuk meningkatkan kualitas dan implementasi prinsip-prinsip Crosby. Dan yang terakhir, faktor kunci untuk implementasi TQM adalah komitmen manajemen puncak, biaya evaluasi kualitas, hari tanpa cacat, tim peningkatan kualitas, dan pelatihan supervisor. Jurnal kedua berjudul Contribution of the Quality Cost to Sustainable Development. Ini adalah headline jurnalnya. Latar belakang penelitian, manajemen mutu modern telah menekankan bahwa kualitas harus direncanakan sebelum produk diciptakan daripada dikendalikan dalam proses produksi atau setelah produk jadi. Beberapa model yang dikembangkan untuk mengetahui biaya kualitas tentu sangat banyak ya, bisa dilihat pada teks. Namun perkembangan model bisnis di era modern ini telah mempertimbangkan aspek lingkungan yang berkelanjutan pada komponen biaya kualitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan interpretasi deskriptif biaya kualitas dan konsep kualitas kontemporer dalam kaitannya dengan pengembangan produk yang berkelanjutan. Selanjutnya, gambar di samping merupakan model VHF yang telah dimodifikasi dengan penambahan biaya lainnya karena kebutuhan, persyaratan, dan harapan dari pelanggan yang semakin kompleks. Model biaya lainnya juga menunjukkan dengan adanya tambahan biaya yang berfokus pada biaya tersembunyi atau hidden quality cost yang biasanya tidak terlihat secara langsung dalam proses namun dapat mempengaruhi biaya kualitas.
Selanjutnya adalah model pengembangan dari penelitian ini, yaitu model yang berfokus pada proses. Ini berbeda dengan model PAF karena fokusnya hanya pada proses pembuatan produk daripada produk itu sendiri. Model selanjutnya adalah model biaya kualitas yang buruk. Ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk menangani kualitas buruk atas produk yang dihasilkan, misalnya mengatasi komplain dari pelanggan. Analisis terhadap model biaya ini akan berkaitan dengan reputasi, kelangsungan hidup, dan pengembangan masa depan perusahaan. Konsep lainnya adalah biaya kualitas secara lebih luas atau menyeluruh. Dalam konsep ini, biaya dari pemasok, pelanggan, hingga dampak terhadap masyarakat diperhitungkan. Dari beberapa model tersebut, selanjutnya kita bisa kategorikan bahwa konsep kualitas dalam ekonomi linear itu hanya terdiri dari supplier, manufaktur, retailer, customer, dan society, sedangkan dalam konsep ekonomi sirkular semuanya dilibatkan, dan adanya hubungan timbal balik antar semua stakeholder yang terlibat dalam ekonomi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pertama, ketiga dimensi konsep keberlanjutan adalah lingkungan, ekonomi, dan sosial dipertimbangkan dalam biaya kualitas. Kedua, pertimbangan dimensi yang setara di semua fase siklus hidup produk harus bersinergi dengan konsep ekonomi sirkular. Ketiga, pendekatan terpadu akan memungkinkan semua pemangku kepentingan dalam rantai pasokan untuk mempertimbangkan biaya kualitas yang dikeluarkan pada semua tahap siklus hidup produk. Dengan menetapkan umpan balik, setiap pemangku kepentingan mengetahui biaya kualitas pemangku kepentingan lainnya dalam rantai pasokan. Jurnal ketiga berjudul Managing SME with an Innovative Hybrid Cost of Quality Model. Ini adalah headline jurnalnya. Latar belakang penelitian ini melihat bahwa UKM biasanya kurang memperhatikan terhadap biaya kualitas. Padahal biaya kualitas ini sangat penting untuk menghadapi resesi pasar global. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah pertama, analisis faktor penyebab UKM tidak menerapkan COQ. Kedua, menentukan model yang tepat. Ketiga, menentukan kondisi perusahaan UKM dari sudut pandang COQ. Dan keempat, menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengelola COQ. Penelitian ini dilakukan di perusahaan UKM di Timur Laut Inggris, yang mana UKM tersebut memproduksi barang elektronik dan mesin listrik untuk industri. Perusahaan tersebut mempunyai beberapa proyek, namun yang terpilih adalah proyek H karena memiliki keuntungan dan biaya yang lebih besar, serta proyek tersebut memiliki peluang dilaksanakan di masa mendatang. Model COQ hibrida yang digunakan dalam penelitian ini bisa dilihat pada gambar, dan penelitian ini hanya berfokus pada biaya tahap produksi saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran bulanan terbesar untuk biaya kualitas dihasilkan dari hidden cost atau biaya tersembunyi. Hal ini bisa kita lihat pada pie chart dan Pareto diagram. Selanjutnya, komponen-komponen dari biaya tersembunyi tersebut ditunjukkan pada Pareto diagram. Ada 7 faktor, namun biaya yang paling tinggi dihasilkan dari kelebihan inventory. Selanjutnya adalah rekomendasi untuk perusahaan dari peneliti terkait dengan beberapa cost kategori. Kegagalan eksternal bisa diimprove dengan review produk. Kemudian kegagalan internal bisa direview dengan menerapkan supplier quality management. Sedangkan cost appraisal bisa diimprove dengan review kembali prosedur yang telah digunakan saat ini. Terakhir, hidden cost bisa diimprove dengan adanya melakukan stock level dan penyeimbangan staff. Kesimpulan dari penelitian ini, pertama, model COQ hibrida bisa digunakan untuk mengetahui COQ pada perusahaan, khususnya UKM. Kedua, ditemukan bahwa perusahaan mengalami kerugian sebesar 2.386 euro. Yang ketiga, biaya kualitas dapat membantu mengidentifikasi pemborosan dan peluang pengurangan biaya. Yang keempat, biaya tersembunyi harus ditangani dan dihilangkan lebih awal karena merupakan penyumbang terbesar biaya kualitas. Terima kasih, hatur nuhun. Sekian review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.